97,6 Persada FM Blitar, masih di Lomba Dongeng Islami Piala hari ini 2023. Masih saya Dede Setiawan mengawal program ini sampai nanti tuntas 4 peserta selesai ya. Dan peserta yang ketiga sudah masuk di studio radio Persada FM Blitar. Ada Bunda Arina Hidayati MPD dari TK Al Hidayah Sumberjo, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Segera kita sapa beliau. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya, sehat Bun? Alhamdulillah, tambah gemuk. Makanya saya tadi bertanya tentang puasa kan. Alhamdulillah puasa ya. Oke, semoga tetap lancar puasanya. Amin. Dan sudah siap untuk lomba sore hari ini. Insyaallah. Iya, tema apa? Cerita Nabi. Cerita Nabi. Ya. Berapa hari mempersiapkannya nih? Sejak pengumuman ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Karena tampilnya belakangan malah kesantan. Iya, kesantan ya. Oke ya. Udah siap ya Bun ya? Insyaallah. Baik, mitra Persada, pendengar dan juga pemirsa Radio Persada FM Blitar dan juga Dewan Juri yang terhormat, inilah penampilan peserta yang ketiga hari ini. Ada Bunda Arina Hidayati MPD dari TK Al Hidayah Sumberjo, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Oke. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih-solihah, salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Ibu Arina Hidayati dari Kecamatan Sanan Kulon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kisah yang tak pernah lekang oleh waktu. Kisah manusia yang sangat hebat, kisah manusia yang sangat mulia, dan pembawa rahmatan lil alamin. Siapakah beliau? Ia hebat. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini Ibu akan membawakan kisah detik-detik wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menikmati. Sebelum wafat, Nabi Muhammad mengalami sakit yang sangat parah. Satu demi satu para sahabat, kaum muslimin, dan keluarga beliau datang menjenguk beliau di rumahnya. Pada suatu hari, putri beliau yang bernama Fatimah binti Rasulullah datang menjenguk di rumah Rasulullah. Biasanya ketika Fatimah datang ke rumah Rasulullah, dia selalu disambut dengan sukacita oleh Rasulullah. Dia akan selalu disambut dengan pelukan hangat dan kecupan di keningnya. Tapi karena kondisi Rasulullah yang sangat lemah, maka Fatimahlah yang masuk ke dalam kamar Rasulullah. Fatimah adalah manusia yang paling menderita dengan sakitnya Rasulullah tersebut. Di kamar, Fatimah meratapi nasib ayahnya. Ayah, sungguh berat cobaan yang engkau hadapi, ayah. Tiba-tiba terdengar suara orang yang mengucapkan salam di luar pintu. Assalamualaikum ya qiyamu baiti Rasul. Mendengar itu, Fatimah pun segera membuka pintu. Kroek. Waalaikumsalam wahai hamba Allah. Bisakah aku bertemu dengan Rasulullah? Maafkan aku wahai hamba Allah. Ayahandaku sedang sakit. Beliau lemah sekali sehingga tidak bisa menemuimu. Kemudian Fatimah kembali menutup pintu dan membalikkan badannya kembali ke kamar Rasulullah. Setiba di kamar Rasulullah, ternyata Rasulullah sudah membuka matanya dan bertanya kepada Fatimah, "Siapakah itu, wahai putriku?" "Aku tidak tahu, wahai ayah. Dia seorang laki-laki. Sepertinya dia baru pertama kali datang ke sini."
Rasulullah memandang wajah putrinya dengan pandangan yang sangat menggetarkan, seakan-akan wajah putrinya ingin dia kenang. Tahukah engkau, wahai putriku, dia adalah pemisah pertemuan di dunia ini. Dia adalah pemutus kenikmatan sementara di dunia. Dan dia adalah malaikat maut yang akan menjemput ayahmu ini. Tidak, ayah. Ayah jangan bicara seperti itu, ayah. Kemudian Nabi Muhammad mempersilahkan masuk malaikat maut. Masuklah, wahai malaikat maut. Seketika itu juga malaikat maut pun berada di ruangan kamar Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, wahai malaikat maut. Di mana Jibril? Kenapa dia tidak bersamamu? Malaikat maut pun memanggil malaikat Jibril yang sudah bersiap di pintu-pintu langit untuk menyambut ruh Rasulullah. Seketika itu juga malaikat Jibril pun sudah berada di samping Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, wahai malaikat Jibril. Katakan padaku, apa hakku nanti di hadapan Allah? Aku pernah mendengar Allah berfirman, pintu-pintu langit telah terbuka. Seluruh malaikat telah bersiap menyambut ruhmu. Dan seluruh pintu surga sudah terbuka lebar untukmu. Mendengar hal itu, ternyata tidak membuat lega Rasulullah. Masih ada kecemasan di wajah Rasulullah. Wahai Jibril, kabarkan padaku, bagaimana nasib umatku kelak sepeninggal aku nanti. Engkau tidak usah khawatir, wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman, Kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umatmu sudah berada di dalamnya. Mendengar hal itu, Rasulullah pun sudah mulai lega. Alhamdulillah ya Allah, aku lega mendengarnya. Wahai malaikat maut, laksanakanlah tugasmu. Detik-detik tugas malaikat Israel pun semakin dekat. Malaikat Israel mulai menarik ruh Rasulullah dengan sangat pelan-pelan. Seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat tenggorokannya pun menegang. Wahai malaikat Jibril, begitu sakitnya sakaratul maut ini, Jibril. Nabi Muhammad mulai mengeluh dan mengadu. Fatimah yang berada di samping Rasulullah tidak kuasa melihat ayahnya kesakitan. Ali bin Abi Thalib yang berada di sampingnya menunduk semakin dalam. Dan malaikat Jibril pun memalingkan wajahnya, tidak kuasa melihat Rasulullah kesakitan. Wahai Jibril, jijikkah kau melihat wajahku, Jibril, sehingga kau memalingkan wajahmu? Wahai kekasih Allah, siapa yang akan sanggup melihat kekasih Allah sedang meregang nyawa? Hamba tidak sanggup, wahai Rasulullah. Kemudian tubuh Nabi Muhammad pun mulai terdiam. Dadanya pun sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar, seakan-akan dia ingin membisikkan sesuatu. Ya Allah, sungguh dahsyat
sakaratul maut ini ya Allah, timpakan saja rasa sakit sakaratul maut ini ya Allah pada hamba, jangan pada umat hamba. Permohonan Nabi Muhammad pada saat itu kepada Allah. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, sehingga beliau rela menanggung rasa sakit sakaratul maut yang akan menimpa umatnya kelak. Tubuh Nabi Muhammad yang sudah tidak berdaya, sudah mulai tidak bergerak lagi. Tangannya mulai dingin, dan tubuhnya pun sudah tidak berdaya. Bibirnya bergetar, seakan ingin membisikkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib yang berada di sampingnya segera mendekatkan telinganya di bibir Rasulullah. Jagalah sholatmu dan jagalah orang-orang lemah di sekitarmu, pesan Rasulullah kala itu. Di luar pintu, seluruh sahabat sudah mulai berlarian. Tangis sudah mulai terdengar di mana-mana. Fatimah pun mulai menangis, tak kuasa menahan rasa tangis yang ia tahan dari tadi. Kemudian Ali pun mendekatkan kembali telinganya di dekat bibir Rasulullah yang sudah mulai membiru. Ummati, 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 la ilaha illallah. Dan berlahirlah hidup manusia paling mulia di dunia ini, manusia paling hebat, manusia pembawa cahaya, manusia pembawa kebenaran, yaitu agama Islam. Betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Mampukah kita sebagai umatnya mencintai beliau seperti beliau mencintai kita? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Demikian tadi kisah manusia paling hebat di dunia ini, yaitu detik-detik wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah tadi dapat menginspirasi kita untuk tetap menjaga ibadah salat kita, saling menyayangi sesama umat manusia, dan saling menjaga orang-orang lemah di sekitar kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.